Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari kedua dalam pelatihan kita, yaitu adalah pelatihan pembuatan profesional kurikulum vitae. Masih bersama saya, Linda Tresnayu. Di hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembuatan CV. Jadi bagaimana sih sebenarnya CV yang profesional itu? Apa tips and triknya dalam membuat CV? Sebelum di hari ketiga nanti kita akan membuat CV. Sebelum kita memulai untuk memberitahu tips dan trik bagi pembuat CV, kita akan resume dulu pelatihan kita di hari pertama. Pelatihan kita di hari pertama itu kita sudah mengetahui apa itu sebenarnya CV, bahwa CV itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurikulum vitae. Jadi di mana kurikulum vitae itu adalah daftar riwayat hidup. Lalu kita juga bisa membedakan antara yang namanya CV dan resume. Kalau misalkan CV kita bisa membuat sedetail mungkin, tapi kalau misalkan resume, nah itu biasanya sudah spesifik ke hal yang langsung ingin kita tuju, atau hanya ringkasannya poin-poin penting dari diri kita. Itu adalah rangkuman di pelatihan hari pertama, yaitu tanggal 12 April 2022. Di hari ini, di tanggal 13 April, kita masih akan mengetahui bagaimana membuat CV yang profesional. Mari kita simak tips-tips untuk hari ini. Jadi, pembuatan CV itu ini mempunyai berbagai macam elemen dan komponen yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki. Yang pertama, tips membuat CV profesional adalah menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan EYD ataupun KBBI. Karena biasanya CV yang profesional itu berarti CV yang memang formal. Jadi bahasanya entah itu menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia harus menggunakan ejaan yang benar. Jadi jangan disingkat-singkat ataupun misalkan yang YG gitu, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau membuat CV profesional, kita harus menggunakan ejaan yang benar. Entah itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Yang kedua, tips yang kedua adalah menggunakan font dan margin setting, di mana font dan margin setting merupakan adalah salah satu komponen agar CV kita terlihat secara menarik. Di sini sudah saya berikan gambarannya bahwa ada font space, font style, font size, dan margin. Font space-nya itu biasanya disesuaikan dengan kepadatannya. Kita mau membuat CV itu berapa padatnya ataupun sebenarnya materinya sedikit, lah itu maksimal hanya 1,5. Disesuaikan dengan konten isi ataupun materi yang akan ditautkan ataupun dituliskan dalam CV. Yang kedua, bagaimana font style-nya? Font style dalam membuat CV itu biasanya digunakan font yang standar. Yang standar itu gimana aja sih? Lah contohnya kita bisa membuat CV dengan font Cambria, Arial, Times New Roman ataupun Calibri. Selanjutnya, selain font style, kita juga harus memperhatikan yang namanya font size. Karena kalau terlalu kecil itu tidak terlihat, kalau terlalu besar itu tidak estetik ataupun akan memakan tempat untuk materi yang lain. Maka font size itu harus diperhatikan bahwa body kontennya itu kurang lebih 11-12, disesuaikan. Yang paling pas itu adalah 11-12. Dan yang terakhir untuk margin itu bisa diatur 1 cm untuk top atas, left kiri, bottom di bawah, dan right di sebelah kanan. Jadi semuanya itu satu. Yang ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lain. Tapi biasanya margin itu cukup 1 cm karena bila terlalu lebar akan memakan tempat untuk materi ataupun konten yang akan kita berikan di CV kita. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah gunakan huruf kapital dengan tepat.
pasti kita akan menggunakan huruf kapital. Tetapi kapan sih tepatnya huruf kapital itu ditaruh ataupun diletakkan? Biasanya huruf kapital ini biasa diletakkan di awal kalimat. Lalu bisa juga yang namanya huruf kapital itu hanya untuk menyebutkan nama, menyebutkan kota, dan lain-lain. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan semuanya kapital. Saya mau lebih jelas, makanya saya tulis kapital semua. No, jangan seperti itu. Kalau misalkan menulis CV profesional ataupun CV apapun juga, itu jangan menggunakan seluruhnya adalah kapital, karena itu tidak akan menarik bagi para penerima ataupun HRD untuk mendapatkan CV kita. Yang selanjutnya itu adalah pastikan konten CV jelas dan ringkas. Tadi pertemuan pertama kita sudah bilang bahwa CV itu sebenarnya kan bisa boleh banyak, detail, dan lain-lain. Boleh kita menceritakan secara banyak, secara detail, tetapi tidak untuk berbelit-belit, harus ringkas dan tepat. Jadi jangan bertele-tele, poinnya apa, nah itu disampaikan. Boleh detail tapi tidak bertele-tele, dan pastikan hindari pengulangan ataupun repetisi. Dan selanjutnya adalah skill dan accomplishment sangat penting. Jadi key accomplishment itu sangat penting, maksudnya di sini kemampuan apa sih yang kita miliki, baik itu soft dan hard skill, kita akan menuliskan di CV kita sehingga para HRD ini tahu, oh ternyata si pelamar ini mempunyai keahlian yang bisa nantinya menjadi pertimbangan dalam penerimaan karyawan. Nah, di sini ada hard dan soft skill. Nah, kalau misalkan hard skill itu apa? Jadi kalau hard skill itu biasanya berhubungan dengan teknis pekerjaan. Contohnya, apakah kita menguasai dengan Java, Adobe, terus apakah kita bisa mendesain, bisa Photoshop, videografi, penyuntingan, editing, dan lain-lain. Maka itu disebut hard skill kita. Dan sedangkan kalau soft skill itu adalah kompilasi dari people skill. Maksudnya di sini kemampuan kita dalam berkomunikasi, karakter diri kita ataupun personality kita, kecerdasan emosional, karena di dalam sebuah pekerjaan pasti kecerdasan emosional itu diperlukan untuk kita menangani stres, menangani deadline, tuntutan, dan lain-lain. Jadi soft skill dan hard skill itu amat sangat penting bila kita menunjukkan di dalam CV profesional kita. Selanjutnya, tips selanjutnya yang pertama, tekankan pada hasil yang terukur. Contohnya begini, misalkan kita pernah mencapai suatu prestasi ataupun suatu kemampuan, maka silahkan deskripsikan pencapaian itu melalui angka. Misalkan pernah menjual barang seharga 2.500 pieces selama 1 tahun atau selama 6 bulan dalam kurun waktu sekian. Nah, jadi ada hitungan matematisnya sehingga maka bisa terukur bagaimana kemampuan dia dalam marketing, misalkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sertifikasi. Oke, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mempunyai kualifikasi sertifikasi. Ada yang melampirkan, ada yang tidak. Tapi bila memang kita memiliki sertifikasi, silahkan dicantumkan. Misalkan kita sudah mempunyai sertifikat yang dapat menunjang pekerjaan yang kita lamar. Contohnya kita pernah mendapatkan sertifikasi bahwa kita itu pernah mampu menguasai komputer ataupun editing video, lalu misalkan lagi punya keahlian profesi. Nah, sertifikasi itu penting untuk dilampirkan karena bisa menambah daya tambah kita, daya jual kita untuk menjadi karyawan di tempat tersebut. Selanjutnya adalah sesuaikan CV dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi CV yang dilamar itu disesuaikan. Kita misalkan mau melamar sebagai marketing ataupun manajer ataupun yang lain. Lah, itu kan kita harus menyesuaikan dengan CV kita.
kira-kira apa ya yang harus kita tekankan. Nah, ini akan berkaitan dengan tips selanjutnya, yaitu temukan kata kunci dalam job description yang diberikan untuk ditekankan dalam CV. Biasanya kan kalau lamaran pekerjaan itu pasti ada job description-nya. Nah, job description itu kita tekankan dalam CV kita bahwa apakah kita bisa ataupun mempunyai peluang besar dalam melakukan job tersebut, maka kita menekankan di dalam CV. Selanjutnya adalah tambahkan volunteer job atau magang. Jadi kalau misalkan sebelumnya pernah melakukan magang di perusahaan ataupun di mana, itu bisa dilampirkan sebagai pengalaman. Dan yang selanjutnya adalah baca lagi CV sebelum dikirim. Jadi dari semua tips yang ada, semua tips dan langkah-langkah yang ada, jangan lupa untuk membaca lagi, diseleksi lagi, diyakinkan lagi apakah CV itu sudah sesuai, sudah dirasa baik, bagus, menarik, lalu baru dikirim. Karena cross check itu amat sangat penting. Takut ada salah tulis ataupun misalkan ada data ataupun tahun yang salah, itu bisa diperbaiki sebelum dikirim. Sekarang kita akan mengetahui tips membuat CV bagi fresh graduate. Jadi di sini ada 5 sebenarnya tips untuk membuat CV fresh graduate. Jadi kalau misalkan kita fresh graduate itu pasti bingung karena kita tidak punya pengalaman pekerjaan. Jadi apa dong daya tarik ataupun daya tambah kita di mata HRD? Ternyata sebenarnya kita bisa memunculkan daya tambah kita dari skill, baik itu hard ataupun soft skill, kita bisa menampilkannya di sana. Bahwa hard dan skill kita, magang, pengalaman organisasi, itu bisa dicantumkan dan menjadi fresh graduate. Intinya sebenarnya dari 5 ini kita bisa juga untuk mengatasi ataupun meyakinkan diri kita bahwa kita itu mempunyai potensi yang sangat besar. Walaupun kita belum berpengalaman, tapi kita punya skill yang kuat dalam berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, kita mulai dari yang tips yang pertama, yaitu adalah tuliskan introduction yang menarik. Jadi intro yang menarik itu amat sangat penting karena jadi first impression para HRD dalam melihat kita. Bila tampilan awal ataupun introduction kita itu sudah menarik, maka para HRD itu akan langsung juga membaca sampai ke bawah. Tapi kalau misalkan di bagian atas sudah tidak menarik, ya sudah malas untuk melihat bagian bawah lagi. Yang kedua, lengkapi informasi pendidikan. Karena tadi yang saya bilang bahwa kita tidak punya pengalaman pekerjaan, maka kita wajib sekali melengkapi informasi pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Contohnya mungkin kita pernah kursus dan lain-lain, itu bisa dilengkapi beserta tahun ataupun mungkin punya prestasi. Ini kaitannya dengan yang ketiga, bahwa tambahkan kolom prestasi dan skill. Prestasi apa yang dimiliki saat melakukan saat kuliah, terus misalkan saat sekolah, dan jangan lupa prestasi dan skill tersebut disesuaikan kembali dengan pekerjaan ataupun teknis job description dalam pelamar pekerjaan. Yang keempat, tetap walaupun kita fresh graduate, kita nggak boleh ngarang, kita harus tetap jujur. Jadi data baik itu profesional, baik itu fresh graduate yang sudah punya pengalaman dan lain-lain, tetap harus jujur dalam membuat CV. Karena CV yang baik itu adalah CV dirimu sendiri, bukan CV orang lain. Jadi tetap harus jujur untuk membuat CV. Bagaimana kemampuanmu? Ya tuliskan saja, jangan mengarang bebas. Dan yang kelima, siapkan CV yang mudah terbaca. Gimana sih CV yang mudah terbaca? Ya tadi, komponen-komponennya sama seperti yang profesional, bahwa CV yang mudah terbaca itu fontnya menarik ataupun fontnya standar, enak dilihat, pemilihan kata-katanya juga tidak bertele-tele, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, marginnya pas,
menarik tampilannya, mungkin ada desainnya, ada ataupun template-nya itu berwarna ataupun soft dan lain-lain. Intinya menggugah para HRD ataupun ACS untuk melirik dan menambah daya saing kita. Begitu untuk tips membuat CV fresh graduate. Di hari ketiga, jangan lupa bahwa kita akan mulai membuat yang namanya CV. Jadi kita akan membuat 2 CV, yang satu menggunakan handphone, yang satu menggunakan aplikasi Canva. Di sana kita akan mulai membuat dengan perlahan-lahan dan membuat outline-nya dulu terutama. Jadi kita harus menyiapkan apa yang harus disiapkan dalam membuat CV. Jadi misalkan sebelum kita membuat CV, kita rangkum dulu, kita rangkum dan ringkas apa saja yang ingin kita jadikan ataupun kita masukkan ke dalam CV kita. Lalu nanti kalau kita sudah membuat outline-nya, tinggal dimasukkan ke template yang kita buat. Jadi lebih mudah seperti itu. Kita buat outline, lalu media apa yang ingin kita gunakan. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita tinggal menyesuaikan estetikanya ataupun penggunaan kalimat ataupun kata-katanya. Yang penting kita sudah tahu apa yang mau dituangkan ke dalam CV kita. Begitu ya Bapak Ibu, jangan lupa lengkapi presensi hari pertama, lengkapi presensi hari kedua, ketiga, dan keempat untuk mendapatkan sertifikat ISKAI Community. Jangan lupa dilihat akun media sosial kami, di mana di sana akan ada pelatihan-pelatihan ataupun info-info penting di ISKAI Community. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.